بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. kaum muslimin dan muslimat yang semoga mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita dari pembacaan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada bab fadlu man istabra'a li dinihi, keutamaan seseorang yang berusaha untuk memelihara agamanya dari berbagai macam tuduhan. Dan telah kita sebutkan keadaan sanad dari hadis ini yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Mereka adalah para perawi-perawi yang berasal dari Kufah, dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mendengarkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa beliau bersabda, al-halalu bayyinun wal haramu bayyin. Yang halal adalah jelas dan perkara yang haram juga telah jelas di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Telah kita jelaskan makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyampaikan kepada umat ini
segala yang dibutuhkan oleh mereka dari hal-hal yang menyangkut perkara agama yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dari permasalahan yang terbesar, masalah tauhid, masalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana seorang hamba dalam berta'abbud, dalam beribadah dan mendekatkan diri kepadanya, sampai kepada permasalahan-permasalahan yang paling kecil. Semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sini beliau mengatakan bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, karena telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa bainahuma musyabbahatun, dan di antara perkara yang halal dan haram ada perkara-perkara syubhat, ada hal-hal yang tersamarkan. Di dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa bainahuma umurun mushtabihat, di antara yang halal dan haram ada perkara-perkara yang tersamarkan. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui oleh mayoritas dari kalangan manusia ini. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa di antara yang halal dan haram ada perkara-perkara yang disebut dengan masalah syubhat, perkara yang tersamarkan, dan terjadi perselisihan di kalangan para ulama dalam menafsirkan makna syubhat yang terdapat di dalam hadis ini. Ada sebagian pendapat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perkara syubhat adalah ta'arudul adillah, terjadi pertentangan secara zahir antara dalil-dalil, sehingga dianggap oleh sebagian adanya pertentangan tersebut sebagian condong kepada satu pendapat dan yang lainnya condong kepada pendapat yang lainnya. Adanya ta'arudul adillah secara zahir, pertentangan dalil yang nampak secara zahir, yang kadang-kadang menyebabkan timbulnya ketersamaran dalam memutuskan sebuah hukum. Ini yang tersamarkan oleh kebanyakan dari kalangan manusia. Seperti contoh, adanya dalil-dalil yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam yang terlihat antara satu dengan yang lainnya secara zahir terjadi pertentangan. Namun dalam hal ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang harus menjadi keyakinan bagi kaum muslimin bahwa apa yang sahih dari Al-Quran Karim dan apa yang sahih dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadis beliau, tidak akan pernah terjadi pertentangan secara hakikah. Pada hakikatnya tidak ada pertentangan, sebab seluruhnya berasal dari sumber yang satu, yaitu dari wahyu yang tidak pernah ada kekeliruan dan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quranul Karim, yang seluruh isi Al-Quran dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan sabda-sabdanya, yang sabda-sabda beliau pada hakikatnya wahyu, yang juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Tidaklah Nabi alaihi salatu wassalam mengucapkan dari hawa nafsu, akan tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan dari Allah kepada beliau alaihi salatu wassalam. Maka sumbernya satu, sehingga pada hakikatnya tidak pernah terjadi yang namanya pertentangan. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah sesuatu itu datang dari selain Allah, barulah mereka mendapatkan banyak sekali pertentangan-pertentangan. Namun kadang-kadang kedangkalan ilmu yang dimiliki oleh manusia menyebabkan mereka tidak mampu mengkompromikan di antara dalil-dalil yang secara zahir terlihat bertentangan. Disebabkan karena apa? Kedangkalan ilmu, kejahilan dalam memahami ayat-ayat tersebut atau nas-nas yang terdapat di dalam hadis. Yang apabila dikembalikan kepada para ulama, mereka akan mengetahuinya. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan dari manusia mereka tidak mengetahui, yakni ada di antara manusia yang mengetahuinya. Dan mereka adalah dari kalangan para ulama yang memiliki ilmu yang mapan, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka bimbingan dan petunjuk. Sebagai contoh misal, di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembimbing, sebagai pemberi hidayah. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh Al-Quranul Karim dari kami. Dahulu engkau tidak mengetahui apa itu Alkitab, apa itu iman. Lalu kami menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya yang dengannya kami memberikan hidayah kepada siapa yang kami kehendaki. Lalu Allah menyatakan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar pemberi hidayah kepada jalan yang lurus. Di dalam ayat ini menetapkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yahdi, memberikan hidayah. Sementara di dalam ayat yang lain Allah Jalla wa'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau kehendaki, namun Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Bagi orang yang tidak memiliki ilmu, maka mungkin dia akan mengatakan, kedua ayat ini kok bertentangan. Yang satu mengatakan Rasul memberi hidayah, ayat yang lain mengatakan Rasul tidak mampu beri hidayah. Yang memberi hidayah itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau kita kembalikan kepada para ulama, kepada mereka yang mengerti penafsirannya, kepada mereka yang memahami bahasa Arab, bahwa tidak terjadi pertentangan. Ayat pertama yang mengatakan wa innaka latahdi, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad memberikan hidayah. Yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayatu ad-dalalati wal irsyad. Hidayah dalam artian membimbing dan mengarahkan. Membimbing dan mengarahkan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki hidayah ini karena beliau yang membimbing umat manusia. Beliau yang mengarahkan dan menjelaskan kepada mereka mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Sedangkan di dalam ayat yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala meniadakan hidayah dari Nabi alaihi wasallam, yang dimaksud adalah hidayatu at-taufiq was-sadad. Hidayah yang berarti seseorang mendapatkan taufik, ya, dan kebenaran.
Ini tidak dimiliki oleh Nabi SAW, sebab itu adalah merupakan milik mutlak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul hanya bertugas membimbing, mengarahkan. Apakah orang itu mau ikut? Itu bukan tugasnya Nabi SAW. Masalah orang itu mendapatkan taufik, seseorang itu mau ikut atau tidak, itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang telah Allah berikan hidayah, maka tidak ada yang mampu menyesatkan. Siapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberikan hidayah. Jadi nampak bahwa kedua ayat ini pada hakikatnya tidak ada pertentangan. Namun kadang-kadang kedangkalan ilmu seseorang sehingga tersamarkan atas dia suatu hukum. Contoh dalam permasalahan ini yang termasuk dalam perkara syubhat yang bermakna ta'arudul adillah, bertentangan dalil secara zahir, seperti misalnya permasalahan buang hajah, buang air besar ataukah buang air kecil menghadap dan membelakangi kiblat. Apa hukumnya? Kalau kita melihat dalil-dalil yang datang dari Nabi SAW, kelihatannya terjadi pertentangan secara zahir. Sebagian hadis menyebutkan pelarangan secara mutlak, seperti hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Idza ataitumul gha'ita فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا." Apabila kalian mendatangi tempat untuk buang hajah, kalian ingin buang air besar atau hendak buang air kecil, maka Nabi SAW mengatakan, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan membelakanginya, namun hendaklah kalian menghadap ke timur dan ke barat. Itu dikatakan oleh Nabi SAW ketika beliau berada di Madinah. Maka kalau di negara kita, menghadaplah kalian ke utara atau ke selatan, sebab timur dan barat adalah menghadap kiblat atau membelakangi kiblat di negara kita. Maka hadis ini menunjukkan secara mutlak tidak boleh seseorang menghadap atau membelakangi kiblat ketika hendak buang hajat. Apakah buang air kecil ataukah buang air besar? Apakah ada bangunan atau tidak? Hadis ini menunjukkan keumuman. Sehingga kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, ketika kami mendatangi negeri Syam, fawajadna marahidha qad buniyat nahwal Ka'bah, maka kami pun mendapati WC-WC tersebut telah dibangun menghadap ke Ka'bah. Fananharifu anha wa nastaghfirullah azza wa jalla, maka kami pun berpaling dari WC-WC yang menghadap ke kiblat tersebut. Kami memalingkan tubuh kami dan kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau memahami pelarangan dari Nabi alaihi wasallam adalah larangan yang mutlak dimanapun, apakah ada bangunan atau tidak. Sementara hadis yang lain menunjukkan bolehnya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis Abdullah bin Umar, di mana beliau mengatakan, raqitu yawman ala baiti Hafsah, fara'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil asy-Syam mustadbir al-Ka'bah. Suatu ketika aku menaiki rumahnya Hafsah. Hafsah adalah saudara beliau, anaknya Umar bin Khattab, termasuk di antara ummahatul mukminin, istri Nabi alaihi salatu wassalam.
Maka pada saat aku menaiki rumahnya Hafsah, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menunaikan hajatnya menghadap ke negeri Syam dan membelakangi Ka'bah. Membelakangi Ka'bah. Hadis ini menunjukkan bolehnya buang hajat dengan membelakangi Ka'bah. Dalam riwayat Abu Daud dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yabulu mustaqbilal Ka'bati qabla an yamuta bi'amin. Atau kama qala radhiyallahu taala anhu. Aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air kecil menghadap ke Ka'bah sebelum beliau meninggal setahun. Beliau menghadap ke kiblat. Maka hadis-hadis yang seperti inilah yang tersamarkan bagi mereka yang tidak punya ilmu tentangnya. Yang tidak punya ilmu tentangnya. Terjadi pertentangan menurut pandangan mereka. Namun kalau dikembalikan kepada ulama, maka mereka pun mengkompromikan di antara dalil-dalil yang terlihat pertentangan. Dan di sana ada beberapa pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini, yang tentu ini bukan pembahasan kita pada malam hari ini, namun kita menyebutkan masalah ini hanya sebagai misal, contoh saja, yang walaupun yang rajih dalam permasalahan ini bahwa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan diperbolehkannya. Adapun larangan Nabi alaihi wasallam yang melarang jangan kalian menghadap atau membelakangi kiblat, larangan yang tidak menunjukkan haram namun makruh. Disebabkan karena ada yang memalingkan dari keharaman hukum tersebut di mana Rasulullah alaihi wasallam melakukannya, menunjukkan bahwa pelarangan tersebut tidak sampai kepada tingkatan haram. Wallahu taala alam. Di kalangan sebagian manusia ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan asyubhah di dalam hadis ini kan ghaira jazim, apa yang dilarang oleh syariat, namun pelarangan itu tidak tegas seperti pelarangan haram, namun tetap dilarang. Nah, dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, para ulama mengatakan hendaklah seorang muslim berusaha untuk memelihara dirinya agar dia tidak terjatuh ke dalam perkara yang haram. Termasuk di antaranya adalah menjaga dari perkara yang makruh, agar seorang muslim tidak memudah-mudahkan menganggap enteng perkara yang makruh. Ini hanya makruh saja. Makruh itu termasuk yang dilarang. Membiasakan dirinya melakukan hal yang makruh tersebut. Dan dinukilkan oleh Ibnul Munir di dalam Manaqib Asy-Syaikh Al-Khubari rahimahullahu taala bahwa beliau pernah mengatakan al-makruhu 'uqbatun baina al-'abdi wal haram, bahwa perkara yang makruh itu adalah merupakan batasan antara seorang hamba dengan perkara yang haram. Faman istakthara minal makruh tatarraqa ilal haram. Maka barang siapa yang memperbanyak perbuatan makruh, maka itu akan menjerumuskan diri ke dalam perbuatan yang haram. Kadang-kadang ada sebagian kaum muslimin memudahkan dalam masalah ini. Ya, kalau mungkin boleh kita mengambil satu contoh, walaupun contoh ini tidak benar, namun sengaja kita sebutkan karena banyak yang memahami bahwa hal tersebut hukumnya makruh. Seperti merokok misalnya. Ya, banyak di antara kaum muslimin yang menganggap bahwa itu adalah hukumnya makruh, tidak sampai kepada tingkatan haram. Bahkan ada lagi yang mengatakan bahwa telah ijma' ulama bahwa merokok itu hukumnya makruh. Dari mana penukilan ijma' ini? Nah, demikian banyak para ulama yang menghukumi haramnya.
Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri kalian. Allah Subhanahu wa taala itu Rahim, Maha Penyayang terhadap kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang segala sesuatu yang dapat membunuh jiwa sendiri. Maka ini merupakan nas dari Allah Subhanahu wa taala, dan dokter-dokter yang terpercaya ya menyebutkan hal tersebut. Ya. Dan subhanallah, bahkan perusahaan-perusahaan rokok pun mengakui itu. Ya. Setiap kali kita melihat ada iklan rokok, pasti di bawahnya ada komentarnya. Merokok itu dapat merusak, nah, saya kurang hafal ya. Dapat menyebabkan kanker, penyakit jantung, inilah dan macam-macam. Yani subhanallah diakui oleh mereka. Kalau sudah seperti itu keadaannya, semestinya yang menjadi ijma adalah haram. Nah, tapi anggaplah kita mengatakan itu makruh. Anggaplah bahwa itu makruh. Ada lagi yang menyangka bahwa ciri-ciri Wahabi itu kalau dia mengatakan rokok itu haram. Dari mana lagi ini? Ya. Nah. Walhasil ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita mengatakan makruh itu merokok itu hukumnya makruh. Nah, lalu apa? Apa hukum makruh itu? Anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan kepada ilmu yang telah kita pelajari dalam ilmu usul fikih. Apa hukum makruh? Apabila seseorang meninggalkannya karena Allah, maka dia mendapatkan pahala. Kalau dia melakukannya, maka tidak apa-apa. Nah, kan tidak apa-apa katanya. Ini yang diperhatikan terakhirnya. Ya. Tidak apa-apa. Nah, kalau yang bersikap seperti ini orang awam yang jahil tentang syariah, ya mungkin masih kita berikan tolerirlah karena kejahilannya. Tapi kalau yang menisbahkan dirinya sebagai ustadz, yang menisbahkan dirinya kepada ilmu dan dianggap sebagai seorang kiai ataukah guru, melakukan hal yang seperti ini, maka dia telah memberikan uswatun sayyi'ah kepada murid-muridnya, contoh yang buruk. Nah, guru saya saja sedang melakukan hal yang makruh. Nah, keluar dari rumah, selesai berwudu, belum sampai ke masjid sudah rokokan. Wah, asyik betul. Nah, baru mendekati iqamatus shalah baru dibuang. Allahul musta'an. Semestinya seorang guru memperlihatkan yang terbaik kepada umat ini. Memperlihatkan yang terbaik. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kepada kebaikan. Jangan memperlihatkan kepada umat ini satu yang makruh. Kalau memang itu hukumnya makruh. Ya, sekali lagi kita mengatakan ala sabilil mithal, walaupun contohnya ini kurang betul. Nah, tidak sepantasnya. Dan ma'asyiral muslim rahimakumullah, definisi yang disebutkan oleh para ulama, barang siapa yang meninggalkannya tidak apa-apa, ini tidak secara mutlak benar. Nah, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan, itu bagi mereka yang tidak menjadikan perbuatan makruh itu sebagai suatu kebiasaan. Akan tetapi kalau menjadi kebiasaan, maka itu bukan tidak apa, menjadi apa-apa, bermasalah. Coba Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ketika beliau ditanya tentang hukum orang yang terbiasa meninggalkan sholat witir, padahal sholat witir hukumnya sunnah. Kalau dalam ilmu usul, barang siapa yang melakukannya dapat pahala, barang siapa yang meninggalkannya tidak mengapa. Itu asal hukumnya. Tapi kalau orang terbiasa meninggalkan sholat witir yang Rasulullah SAW hampir-hampir tidak pernah meninggalkannya,
baik di saat safar maupun di saat hadar. Kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Hadza rajulu su' wa la tuqbal syahadatuh." Ini orang buruk, orang jahat. Tidak diterima persaksiannya. Bayangkan. Seseorang meninggalkan suatu hal yang sunnah, kadang-kadang bermasalah. Sebab di antara hal-hal yang sunnah itu ada yang sifatnya muakkadah, suatu yang ditekankan. Seperti sholat-sholat rawatib. Ya. Sholat-sholat rawatib hukumnya sunnah. Tapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir beliau tidak pernah meninggalkannya ketika hadar. Terkhusus sholat 2 rakaat sebelum fajr. Ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baik di saat safar maupun hadar. Maka seorang yang meninggalkan dan terbiasa meninggalkan hal tersebut menjadi bermasalah. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah perlu kita pahami. Oleh karena itu menjaga kehormatannya. Dari hadis ini juga kita mendapatkan faidah bahwa yang menjadi ibrah untuk mengetahui selamatnya sesuatu, keselamatan agama dan keselamatan kehormatan tidaklah ditinjau dari kebanyakan orang. Karena di sini Nabi SAW mengatakan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak dari kalangan manusia tidak mengetahuinya. Berarti yang mengetahui itu hanya sedikit. Ya. Maka jangan kita menjadikan tolak ukur kebenaran itu dikembalikan kepada kathratu al-atba', banyaknya pengikut misalnya, atau banyaknya orang, banyak yang mengikuti pendapat tersebut. Tidak, semuanya harus dikembalikan kepada dalil dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan dilihat kepada kebanyakan. Ya. Lah ini sudah diamalkan oleh mayoritas orang-orang Indonesia, walaupun bahkan walaupun kamu hanya sendirian menyatakan itu haram, yang lainnya mengatakan itu halal, kalau ternyata dikuatkan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka katakan itu haram. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau kalian tunduk dan mengikuti mayoritas orang-orang yang ada di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang menjadi tolak ukur bukan al-kathrah, bukan kebanyakan, tapi semuanya harus ditimbang berdasarkan kebenaran Al-Quranul Karim dan Sunnah. Ya. Kadang-kadang dalam menyampaikan kebenaran seorang sulit untuk mempertahankan. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan dari sekian banyak orang. Ya. Nah, berurusan dengan sekian banyak orang. Nah, padahal itu adalah kebenaran. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kata beliau, la yamna'anna ahadukum haibatun nas fi an yaqula bihaqq idza ra'ahu aw syahidahu aw sami'ahu. Jangan salah seorang kalian mencegah kalian untuk mengatakan ini benar, karena segan terhadap manusia. Apabila dia telah melihatnya, dia telah mendengarnya, dan dia telah menyaksikan, berdasarkan ilmu dia mengatakan bahwa ini hak, maka dia harus mengatakan walaupun kebanyakan manusia menolaknya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau menyebutkan tentang al-jamaah yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Yang dimaksud dengan jamaah yang mendapatkan pertolongan adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau dalam keadaan sendirian, di kampung sendirian, ya. Yang lainnya semuanya menyelisihi. Satu kampung semuanya mengatakan maulid itu boleh, maulid itu disyariatkan. Hanya dia sendiri yang mengatakan bid'ah. Nah, kembalikan kepada ilmu, kembalikan kepada petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jangan melihat, wah ini kamu menyelisih semua orang-orang yang ada di kampung ini. Walaupun, nah, kalau tidak ada orang yang senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran,
kebenaran ini akan sirna. Waliyadzubillah. Al-Quran dan Sunnah akan terkuburkan. Lalu kemudian yang muncul adalah kemungkaran, perkara-perkara bid'ah menyebar di kalangan umat, dalam keadaan mereka menyangka bahwa itu adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasmani seseorang ada sepotong daging, daging kecil, sehingga dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mudghah. Mudghah itu syai'un yumdaq, sesuatu yang bisa dikunyah, menunjukkan kecilnya itu. Ya, di dalam jasad itu ada sepotong daging yang apabila sepotong daging itu baik, maka akan menjadi baiklah seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan apabila sepotong daging itu buruk dan rusak, maka akan rusaklah seluruh jasadnya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah itu adalah hati. Hati adalah merupakan pemimpin anggota tubuh kita. Maka dari situlah perintah, maka dari situlah bergeraknya tangan-tangan kita, demikian pula kaki kita melangkah. Awal mulanya berasal dari hati. Maka hati inilah yang menentukan nasib seseorang. Apabila hati itu baik, niscaya anggota tubuh ini akan diarahkan kepada hal-hal yang baik, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila hati tersebut buruk dan jelek, tidak ada ketakwaan, maka tubuh ini akan diarahkan kepada hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hadis yang lain Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Inti dari ketakwaan itu dalam hati kita. Ya. Beliau mengisyaratkan ke dadanya 3 kali. Sebab hati ini adalah merupakan tempat akal, tempat seseorang berpikir, bukan di kepala. Nah, ya. Jadi kalau seorang suruh mikir orang, itu tunjuk ke hatinya, jangan tunjuk kepalanya. Nah, mikir dong. Nah, ya. Tolong gunakan akalnya. Isyaratkan ke dada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan at-taqwa hahuna, ketakwaan di sini, beliau mengisyaratkan ke sadrihi, ke dadanya. Nah, yang menunjukkan bahwa hendaklah seorang berusaha memelihara hatinya. Dengan cara apa? Menghilangkan dari berbagai macam syubhat. Karena syubhat itu akan mengotori hati. Dengan senantiasa mempelajari ilmu yang sahih, ilmu yang bermanfaat, mempelajari Al-Quran Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa menempuh cara-cara yang telah difahami oleh para ulama terdahulu dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum. Dan dengan demikian kita telah menyelesaikan penjelasan dari hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu ini, dan insyaallah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.